to you. Sorry. Oke, selamat pagi teman-teman dari London. Selamat sore buat Indonesia. Thank you banget buat teman-teman Tibra, Doki, Ate udah ngundang saya ke sini. Jadi teman-teman yang udah hadir, thank you banget juga udah datang di hari Minggu ya. Semoga berfaedah. Saya izin share screen dulu. Jadi kan 1 jam ya, nanti saya share-nya cuma 30 menit sih, supaya lebih banyak questions and answers aja. Oke, udah share belum ya? Semoga udah ya. Sudah masuk. Oke, jadi mari kita mulai. Nah, jadi teman-teman, presentasi ini dimaksudkan sebagai introductory aja sih, lebih ke pengenalan secara umum buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar atau baru dengar-dengar dikit gitu tentang Chevening Awards. Jadi nanti saya ceritanya berangkat dari pengalaman dan cukup umum, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang udah kenal sama Chevening dan punya pertanyaan yang spesifik, bisa diajuin aja, nanti saya jawabnya di question and answers. Jadi perkenalan singkat dulu. Jadi saya latar belakang saya ilmu komunikasi, S1-nya di Bandung di Unicom. Udah gitu saya kerja sebagai wartawan selama 6 tahun di Jakarta, terus Washington DC setahun, terus balik Jakarta. Terus September 2020 saya ke London buat S2 kajian media di Goldsmiths University of London. Nah, apa itu beasiswa Chevening? Jadi beasiswa Chevening itu beasiswa penuh dari pemerintah Inggris untuk ngambil program master atau S2 di kampus manapun di United Kingdom. Ada yang nanya bisa buat S3 nggak? Nggak. Bisa buat S1 nggak? Nggak. Chevening khusus untuk S2 aja di kampus manapun di United Kingdom. United Kingdom itu mana sih? Karena orang-orang suka masih bingung United Kingdom itu mana sih? United Kingdom itu Inggris bukan sih? Iya, tapi Inggris dan 3 negara lain. Ini petanya, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi United Kingdom itu terdiri atas 4 negara, ada England atau Inggris, Scotland, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Jadi dari 4 negara ini, kampus manapun itu bisa diambil. Satu syaratnya sih, asalkan programnya full time dan 1 tahun. Jadi kalau part time nggak boleh, kalau programnya 2 tahun nggak boleh. Kan kadang-kadang ada program profesional yang 2 tahun, tapi rata-rata hampir semua program di UK setahun sih. Jadi banyak banget pilihannya. Nah, apa aja sih yang ditawarin sama beasiswa Chevening? Tentu aja bayar kuliahnya full, stipendnya juga semuanya termasuk, itu mau biaya makan, tempat tinggal, dan lain-lain, dukungan studi itu udah termasuk di stipendnya. Terus ada arrival allowance ketika datang ke London, itu setengah dari stipend, jadi cukup gede buat ngebantu teman-teman pindahan. Terus tentu aja tiket bolak-balik dari Indonesia dan ke United Kingdom. Terus ada untuk pengurusan visa, ada tes tuberkulosis, dan visa nanti bayar dulu, tapi akan diganti sama Chevening. Yang membuat Chevening unik menurut saya adalah karena usianya udah cukup lama, dari tahun 1983, jadi network alumninya udah banyak banget. Sampai beberapa tahun yang lalu itu udah 50.000 alumni, dan jangkauannya global banget. Di Afrika ada, Amerika Selatan ada, gitu. Di Asia ada, Eropa Timur, gitu. Jadi macam-macam banget. Bahkan alumni-alumninya udah jadi pemimpin-pemimpin penting. Misalkan ada mantan Perdana Menteri Polandia, ada mantan Perdana Menteri Bulgaria. Kalau di Indonesia ada Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, yang sebelumnya jadi Kapolri, sutradara Riri Riza, dan jurnalis Marisa Anita, dan lain-lain. Ahmad Fuadi, penulis juga, banyak. Ada ketua Komnas Perempuan juga itu dari Chevening. Nah, proses aplikasinya secara umum itu
dibuka kan bentar lagi tuh bulan Agustus. Nanti November itu akan ditutup. Terus Februari kita harus masukin surat referensi. Terus pengumuman wawancara. Nanti wawancaranya selama 3 bulan, teman-teman bisa dapat Maret, April atau Mei. Terus nanti pengumuman bulan Juni. Dan kalau dapat harus keterima di satu kampus bulan Juli. Nah, sebelum daftar tuh ada 3 sih menurut saya yang perlu disiapin. Dokumen, terus sertifikasi bahasa, sama esai. Pertama, soal dokumen dulu. Ijazah sama transkrip. Surat referensi itu kan Chevening mintanya 2 ya, satu akademik, satu profesional. Nah, jadi saya waktu itu datang ke kampus sekalian sih, minta ke dosen saya buat ngasih referensi buat Chevening, terus Universitas A, Universitas B, Universitas C gitu. Jadi langsung 4 referensi sekaligus. Udah gitu minta legalisir ijazah juga dan transkrip, dan tentu saja ngasih brownies Amanda ke dosen. Supaya, kan biasa kayak, "Bu, punten Bu, mau silaturahmi," gitu. "Oh iya," udah ngobrol-ngobrol baru kayak nanya, "Ada perlu apa Rio?" "Jadi begini Bu," gitu. Minta surat referensi. Jadi ini supaya lebih efektif sih dan nggak ngeganggu dosennya juga kan, kita bolak-balik ke kampus. Gitu. Nah, yang kedua soal bahasa, saya itu latihan bahasa Inggris dari 2016, sudah lama banget kursusnya. Terus 2017 ngambil tes, tapi karena ada kesempatan ke US waktu itu, jadi tes IELTS-nya nggak kepake. Barulah 2019 pas balik, saya pakai lagi buat saya daftar lagi buat aplikasi Chevening. Waktu itu kebetulan overall-nya dapat 7. Skornya oke gitu ya, seneng gitu dengan skor ini. Terus waktu itu tinggal di US tahun kayak pede aja gitu, oh ini pasti speaking naik gitu kan. Pasti nilainya overall-nya naik gitu. Bener aja sih overall-nya naik, tapi writing-nya turun. Jadi dari writing 7 jadi 6,5. Kebetulan kalau jurusan-jurusan jurnalistik itu biasanya minta minimal writing 7 gitu. Jadi akhirnya saya ngambil jurusan kajian media sih. Nggak jadi yang jurnalistiknya gitu. Anaknya malas berjuang daripada ngambil tes IELTS lagi, udah ganti jurusan aja. Terus ini terakhir esai saya nulisnya juga berbulan-bulan. Draft esai pertama, terus waktu itu ada alumni Chevening yang mau nge-mentorin saya, ngebantu dari ngegodok esainya banget sampai nge-proofread. Ikut komunitas juga sesama scholarship hunter gitu, jadi saling menyemangati. Terus terakhir ikut ada program mentorship gitu. Jadi menurut saya kalau benar-benar berjuang sendiri nggak mungkin sih. Perlu kayak bantuan orang-orang gitu kan. Ada beberapa service dari kayak education consultant juga kan kayak Tibra gitu. Itu menurut saya juga perlu gitu. Daripada berjuang sendirian itu nggak bakal kemana-mana sih. Draft essay pertama saya jelek banget soalnya. Nah, tips nulisnya ini general aja, jadi ada 4 essay untuk Chevening, ada kepemimpinan, networking, rencana studi, rencana karir. Intinya adalah, menurut saya harus punya topik besar, ada ceritanya gitu, dari yang menyambungkan 4 ini, dan itu membuat membuat 4 essay ini tuh jadi terpadu gitu. Jadi orang tuh tahu bahwa kita tuh benar-benar tahu apa yang kita lakukan. Jadi misalkan ada pengalaman pengalaman mimpin apa gitu waktu kerja gitu, terus waktu kuliah pernah gabung di organisasi apa, terus studinya apa, karirnya apa. Waktu itu saya tema besar yang saya bawa adalah karena saya latar belakangnya dari industri media, saya pengen industri media lebih inklusif gitu, lebih diverse. Makanya saya cerita bahwa waktu kerja saya mimpin proyek kampanye di sosmed soal Islam toleran gitu kayak gitu. Terus networking-nya saya waktu kuliah ikut organisasi lintas iman dan ikut
ngebantu proyek penerbitan buku mereka gitu. Nah, makanya saya studinya pengen belajar soal media dan demokrasi gitu, kayak gitulah kurang lebih. Terus nanti career plan-nya saya pengen balik ke industri media dan jadi pemimpin newsroom, terus pengen ya mengembangkan media yang lebih inklusif dan toleran gitu. Kurang lebih kayak gitu cara meramu tema besar yang dibawa ke essay chevening. Udah gitu terukur dan terdemonstrasikan tuh maksudnya kita nggak cuman bilang, oh saya pernah ikut organisasi ini A, B, C gitu, tapi apa yang didapat dari organisasi itu dan membantu kita menyelesaikan masalah gitu. Ini ada metodenya kalau untuk nulis esai itu namanya STAR, mungkin teman-teman udah pernah dengar, bisa di googling aja, situation, task, action, sama results. Jadi kita harus berangkat dari situasinya, ada masalah apa sih, terus tasknya apa yang harus kita kerjakan, action-nya apa yang kita lakukan gitu, dan hasilnya apa sih gitu. Daripada ngomongin soal wacana, jadi pakai metode STAR itu ngebantu kita nge-structure pengalaman kita di esai. Terus jangan lupa minta masukan, karena waktu itu saya bikin sendiri tuh kayaknya udah paling bagus gitu ya sedunia, tapi ternyata jelek. Jadi please kasih minta tolong ke teman buat kasih masukan. Dan terakhir cicil, nggak ada ya ceritanya yang mengerjakan esai chevening ini 4 biji dalam waktu 2 hari atau dalam waktu 3 hari. Waktu itu saya nyicilnya sebulan, jadi 1 minggu tuh 1 gitu. Paling kerjain hari Senin gitu kan, draft kasarnya banget, terus Selasa ditambah-tambahin datanya gitu kan, ditambah-tambahin kalimatnya. Terus kayak istirahat dulu, terus hari Kamis saya lihat lagi, diganti-ganti kata-katanya supaya lebih bagus gitu kan, lebih pakai thesaurus biar lebih bagus gitu kata-katanya. Terus saya tinggalin lagi, hari Sabtunya dilihat lagi buat di edit terakhir, dirapihin, baru minta tolong ke teman buat dilihat. Jadi kurang lebih kayak gitu 4 minggu ngerjain 4 esai. Dan hasilnya lumayan sih, ngerjain esainya nggak tegang gitu, nggak pusing banget. Karena otaknya dikasih waktu buat bernafas. Nah ini banyak banget orang-orang yang melakukan hal-hal ini dalam pendaftaran chevening. Sebenarnya yang pertama ini nggak khusus chevening sih, tapi para pencari beasiswa biasanya malas baca atau riset gitu. Jadi kadang-kadang nanya gimana sih syarat-syaratnya gitu, gimana sih proses pendaftarannya, aplikasinya gitu, bulan apa dibukanya, bulan apa ditutupnya gitu. Terus kayak ini boleh buat S3 nggak ya, boleh buat S2 nggak ya? Terus biasanya saya tanya aja sih, udah baca websitenya belum gitu. Karena kalau udah baca, mestinya sih udah tahu gitu, pengetahuan umum dasar seperti itu gitu. Jadi jangan males baca gitu atau riset. Terus tadi saya sempat bilang juga bahwa ada orang yang nulis esainya H-4 gitu atau H-5 gitu, itu nggak bakal berhasil sih. Terus ya ngerasa puas banget sama tulisan sendiri, tapi nggak ditanyain ke orang gitu. Dan ini menurut saya yang penting karena kalau saya sih ngerekomendasiinnya ketika habis daftar chevening bulan November ya, itu udah bisa bulan Desembernya udah bisa daftar kampus gitu. Desember Januari udah daftar kampus sambil nunggu pengumuman ke tahap wawancara. Kenapa? Karena Desember Januari itu lagi kosong kampusnya, maksudnya admission office-nya lagi sepi, jadi nanti cepet banget dapat jawabannya gitu. Kalau nunggu bulan Juni atau Juli, ketika misalkan nunggu chevening dulu pengumuman baru daftar kampus gitu, itu udah penuh karena musim panas itu orang-orang daftar kampus dan wah itu bisa kayak sebulan kali nggak dibales gitu. Terus nanti jadi panik karena kayak chevening minta ayo cepetan, kalau nggak, karena kalau nggak ada kampusnya kan beasiswanya gugur gitu. Jadi mendingan dari jauh-jauh hari.
Dan terakhir ini, biasanya orang kayak gini nih, pengen beasiswa tapi nggak pernah daftar gitu. Ih pengen dong kuliah di sini gitu, di Inggris gitu. Terus kayak, oh iya pernah daftar beasiswa nggak? Nggak gitu. Website aja nggak pernah dilihat, terus kayak tombol apply-nya nggak pernah diklik, nggak pernah daftarin email atau lain-lain. Jadi karena itu, abis ini teman-teman yang tertarik buat daftar Chevening, masuk ke website Chevening, chevening.org. Nanti ada tombol merah gede banget apply di situ, klik dulu, itu bikin akun aja dulu. Nanti aplikasinya kan akan dibuka bulan Agustus, tapi udah bisa daftar emailnya dari sekarang. Setidaknya langkah pertama, anak tangga pertama dari ratusan anak tangga lainnya. Di websitenya udah ada banyak banget kayak eligibility, terus kayak apa namanya pedoman, terus ada jurusan-jurusan apa aja sih yang tersedia di Inggris, di kampus mana aja sih gitu. Terus ada timeline aplikasinya dan kenapa Inggris unggul gitu jadi destinasi tujuan studi. Ini bisa dipelajari dulu sebelum benar-benar bertanya ke orang gitu. Kalau ada pertanyaan yang nggak dijawab di sini, baru bisa ditanyain ke orang. Ini kalau misalkan teman-teman lolos ke tahap wawancara, jadi wawancaranya akan tetap membahas esai yang udah disubmit, dan berangkat dari situ, bisa teman-teman kasih detailnya, biasanya ditanya kayak, gimana caramu meyakinkan orang gitu kan? How did you, in what instances that you could demonstrate your networking ability? How did you convince your peers? Misalkan, how did you convince your colleagues to follow your ideas? Gitu biasanya ditanyanya kayak gitu. Ditanya juga kayak teknik persuasi kamu tuh kayak gimana sih gitu. Terus jangan lupa ketika sebelum wawancara latihan bersama teman. Waktu tahun lalu saya kan tinggal di Bandung dan ada 3 orang lain yang dari Bandung juga yang lolos ke tahap wawancara, jadi kita berempat latihan gitu. Panel interviewnya kan 3 orang, jadi kita pura-pura mereka jadi panel interview, saya jadi kandidat gitu selama setengah jam simulasi wawancara. Dan ganti-gantian gitu. Lumayan ngebantu banget buat mengatasi kegelisahan atau nervous gitu ya. Jadi ini recommended banget. Nah yang ketiga itu teman-teman juga harus tahu beberapa aspek kebudayaan di Inggris, di United Kingdom. Jangan sampai apa ya, cuma kepikirannya belajar terus karena nanti ditanya di wawancara itu, selain studying, what would you like to do in the United Kingdom gitu. Ada temanku yang misalkan biasanya paling mainstream adalah senang Harry Potter gitu ya, pengen datang ke tempat-tempat Harry Potter. Ada tuh di London di King's Cross Station, platform 3/4 itu. Atau ada juga yang saya suka, I like football, I wanna see Old Trafford gitu ya, I wanna see Liverpool City, I wanna see Manchester. Kayak gitu. Ada yang I like the Beatles, ada yang suka I like Scotland, Scottish legends, misalkan kayak Loch Ness gitu ya, pengen lihat danaunya gitu di Skotlandia. Waktu itu saya karena senang Lord of the Rings, saya bilang, saya pengen lihat ke tempat-tempat si penulis Lord of the Rings tinggal gitu. Dia kan tinggal di Leeds, dia tinggal di Oxford gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa teman-teman punya apa ya, ketertarikan gitu dengan UK sebagai negara. Ada juga yang misalkan, I wanna see British foods, I wanna see British culture gitu. Itu perlu diperhatikan juga karena akan ditanyain. Dan terakhir, meskipun banyak yang perlu dipersiapkan, jangan lupa perbanyak istirahat sebelum harinya. H-1 jangan mikirin wawancara sama sekali, senang-senang aja. Waktu itu saya nonton Netflix anime seharian, karena tinggal di Bandung kan, dan wawancaranya masih di embassy waktu itu, masih offline. Waktu itu pandemi baru mulai waktu saya. Jadi saya waktu ke sana
saya ke Jakarta H-1 dan H-2 dan nggak ngapa-ngapain 2 hari itu. Istirahat aja terus ketemu teman-teman, nongkrong-nongkrong gitu, terus nonton Netflix, udah gitu, makan yang saya suka gitu, jadi biar bahagia. Terus tidur cepat, besoknya bangun pagi seger, dan saya wawancara. Jadi otaknya nggak mumet gitu. Nah, ini sepintas aja soal pengalaman. Itu waktu isolasi mandiri, begitu nyampe kan harus isoman 14 hari, terus yang kedua ketika akhirnya selesai isoman dan bisa ke kampus, yang ketiga itu sama teman-teman chevening dari berbagai negara, ada dari, saya jaketnya sama tuh yang di foto sama yang sekarang pakai. Yang Argentina, dari Rusia, dari Brazil. Terus yang foto keempat itu sama teman-teman Indonesia waktu ke York sebelum lockdown. Jadi itu juga dari beberapa kota, ada yang dari Leeds, ada yang dari Sheffield, ketemu di York gitu. Foto kelima yang di bawah kiri itu di Icon London. Mungkin teman-teman mengenalnya sebagai London Bridge, tapi itu sebenarnya namanya Tower Bridge. London Bridge itu adalah jembatan yang lain sebenarnya. Foto keenam itu di Skotlandia, di Isle of Skye. Belum nyampe Isle of Skye. Pokoknya dekat-dekat Danau Loch Ness lah. Sama teman-teman Indonesia juga waktu itu. Terus foto kelima itu di kampus, di taman di tengah kampus. Sama chevening juga, kalau ini ada yang dari Mesir, ada yang dari Meksiko, ada yang dari Malaysia. Nah, yang foto terakhir itu waktu saya kemarin jadi koresponden Euro melaporkan dari Stadion Wembley, itu waktu Italia lawan Spanyol di semifinal dan Italia menang gitu. Jadi fansnya senang banget masuk kamera. Itu agak ngeri sih karena orang-orang jarang yang pakai masker dan itu ribuan orang, tapi alhamdulillah saya masih sehat. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Ate. Thank you, Ate. Terima kasih banyak. Thank you so much, Karyo. It was very insightful presentation, and we have a lot of questions here. Pertanyaan pertama, ada banyak banget sebenarnya Kak pertanyaan yang personal di sini. First question, tadi kan kita nggak boleh daftar S2 dan nggak boleh S1 dan S3 ya Kak ya. Nah, untuk chevening kalau misalnya mau daftar S2 lagi gimana tuh Kak? Boleh kah? Chevening itu boleh buat second master. Tapi biasanya pertanyaan saya, kenapa S2 lagi gitu. Right. Karena itu yang akan ditanya sama panel wawancara. Walaupun ada orang yang udah S2 dapat chevening gitu. Tapi itu kasus yang sangat jarang. Dan itu berarti kasusnya sangat spesial kan, dia harus bisa meyakinkan kenapa S2 ini boleh gitu, dan S2 ini diberikan ke, misalkan saya udah S2, udah mau S2 lagi pakai chevening. Kenapa chevening harus ngasih itu ke saya dan bukan ke orang lain yang belum pernah dapat kesempatan S2 gitu. Susah banget ngekonstruk argumennya. Jadi itu benar-benar harus apa ya? Menurut saya kalau bukan extraordinary, jadi kayak harus ada apa ya? Adjustment yang besar gitu. Ya, harus ada apa ya? Mau bawa apa ke masyarakat gitu. Karena kalau chevening tuh banyak menekankan kayak apa sih kontribusi kamu ke masyarakatnya. This is not about you, this is about how you contribute back to the community gitu, around you. Jadi ya mesti dicari sih itu. Right, very clear. So next question, ini ada private chat dari Kak Ciptari. Kak Ciptari bertanya, untuk LOA, apakah setelah keterima beasiswa atau sebelum apply? Terus pertanyaan kedua masih dari Kak Ciptari juga, apakah IPK harus minimal 3,5 Kak? Dan 3 misalnya, bagi yang sudah bekerja, rekomendasi apakah harus minta ke kampus waktu S1? Oke. So there are 3 questions actually. Ya, pertama dulu ya yang soal LOA dulu ya. Jadi boleh diulang nggak pertanyaannya tadi itu yang sebelum atau sesudah ya? Ya, jadi jadi pas kita mau dapat LOA ini tuh baiknya atau misalnya harus setelah keterima beasiswa atau sebelum apply beasiswanya, gitu. Menurut saya sebaiknya sebelum apply beasiswa atau ketika apply beasiswa. Kalau nunggu pengumuman kan chevening tuh bulan Juni ya pengumumannya, dan practically cuman dikasih waktu 1 bulan
4 minggu doang buat securing LOA sebelum deadline Juli. Itu nggak mungkin. Karena temanku juga ada waktu itu. Ini selalu saya ceritain sebagai kasus yang jangan dicontoh. Dia itu nunggu chevening dulu. Udah gitu dapat nih ceritanya. Terus akhirnya dia baru daftar kampus. Kan ada 3 kampus ya, 3 pilihan kan kalau di chevening. Udah gitu 3-tiganya tuh lama banget balesnya. Karena udah Juni kan orang-orang udah ramai banget kampus kan. Udah gitu belum juga admission office-nya kan yang summer holiday gitu kan. Oh udah deh. Sampai dia itu kayak harus ganti kampus, harus ganti jurusan gitu. Ternyata jurusannya tutup karena COVID gitu. Kan nggak ada yang tahu gitu itu bakal terjadi. Jadi mendingan prepare in advance. Waktu itu kalau saya sih daftarnya waktu itu habis daftar chevening bulan November awal. Itu kan tutupnya seingat saya tuh waktu tahun saya tanggal 3 November kalau nggak salah. Jadi waktu itu seminggu istirahat, terus seminggu kemudian udah minta surat rekomendasi ke dosen buat chevening dan buat kampus. Jadi udah punya rekomendasi 3 kampus, itu saya daftar langsung ke pilihan ketiga saya waktu itu Westminster. Akhir November tuh udah daftar ke Westminster. Terus seminggu kemudian saya daftar ke pilihan kedua Sussex. Terus seminggu kemudian daftar ke Goldsmiths pilihan 1. Pas daftar Sussex, pengumuman Westminster udah muncul, udah keterima, udah unconditional. Daftar Goldsmiths sama Sussex agak lama sih, tapi akhir Desember itu saya ingat mau tahun baru itu udah dapat jawaban dan dua-duanya keterima. Jadi begitu diumumin lolos ke wawancara gitu, ya udah tinggal wawancara dan udah tenang gitu. Pas keterima udah nggak perlu mikir, udah nggak perlu pusing kayak teman saya lagi gitu. Jadinya lagi yang sampai pikir apa jurusannya tutup. Atau enggak kalau enggak Desember gitu, pas lagi wawancara kan ada yang Maret, ada yang April, ada yang Mei. Nah kalau teman-teman wawancaranya Maret, setelah wawancara ya April Mei dipakai daftar kampus dong gitu. Atau enggak kalau wawancaranya Mei, ya Maret Aprilnya dipakai daftar kampus gitu. Menurut saya harus pintar-pintar ngebagi beban kerjanya, jadi jangan numpuk gitu semuanya bulan Juni gitu. Tapi tiap bulan tuh ada sesuatu yang dikerjain gitu, supaya kitanya lebih terstruktur gitu. Nah, pertanyaan kedua tadi, IPK-nya harus minimal 3,5 kah? Jadi di chevening tuh sebenarnya ditulis ya, ada yang minimal tuh first class honors, jadi kayak 3,3. Tapi menurut saya itu tuh lebih kayak semacam benchmark, tapi bukan peraturan yang ketat gitu loh. Karena ada beberapa yang IPK-nya 3,1 gitu, 3,2 atau bahkan 3 di bawah 3 gitu. Tapi dia bisa mendemonstrasikan kapasitas kepemimpinannya, networking-nya gitu kan. Misalkan dia professional experience-nya 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Ya itu pasti satu aplikasi itu nggak dilihat yang kayak satu hal gitu kayak oh ini IPK-nya 3,4 gitu misalkan 3,2 terus kayak tapi pengalaman kerjanya 10 tahun dia aktif di organisasi apa sebagai ketua misalnya gitu ya. Itu pasti dilihat sebagai keseluruhan gitu nggak mungkin kayak tiba-tiba ada satu hal aja terus kayak hapus gitu nggak. Chevening itu cukup cukup terbuka gitu dengan yang seperti itu. Pertanyaan ketiganya tadi bisa ingetin Kalau lagi? sudah bekerja, surat rekomendasinya apakah harus tetap minta ke dosen atau S1? Menurut saya iya, karena ini dari masukan dari teman-teman alumni chevening sih. Karena chevening itu kan bagaimanapun bukan professional fellowship kan, tetap buat belajar kan. Jadi si dosennya ini dia bisa menurut saya tetap harus ada satu yang academic reference, satu yang professional reference. Karena professional reference itu kan bisa ngasih tahu
pas kita bekerja gimana gitu kan, apakah ada. Dan itu kan kayak kayak mengkonfirmasi apa yang kita tulis di esai kan, kalau kita misalkan cerita di pekerjaan saya melakukan ini, saya pernah memimpin proyek ini, itu dikonfirmasi oleh si reference profesional. Nah, kalau yang akademiknya yang mengkonfirmasi misalkan rencana studi kita. Waktu itu saya kan pengen belajarnya kayak apa, perkembangan digital media gitu ya dan lain-lain. Jadi dosen saya waktu itu sepik-sepiknya berdasarkan hasil kesepakatan dengan saya dan dosen gitu. Kan kan bu dosennya juga udah lupa ya, kayak dulu tuh kamu tuh kuliah apa ya di sini gitu ya. Kayak, jadi kayak dia minta tolong kayak apa yang mau ditulis gitu kan. Bu boleh nggak ini misalkan, oh iya Rio ini dari dulu kuliah dia tuh udah ada keen interest misalkan di mata kuliah ini misalkan apa technology development of communications gitu kayak gitulah, atau kayak political communications. Jadi bisa kayak nunjukin gitu si rencana studinya ini nyambung sama pekerjaan dia dan nyambung sama latar belakang studi dia waktu S1 gitu. Jadi menurut saya itu perlu. Oke. Thank you, Kak Rio. Next question dari Kak Pamulan dari. So how did you research for your campuses? Jadi kan ada banyak kampus yang di-apply ya, Kak. Nah, how did you research that universities? Nah, ini menarik karena perjalanan saya untuk sampai nemu kampus Goldsmiths University of London itu kayak panjang juga. Pertama, saya nggak tahu Goldsmiths itu apa. Tapi tahukah teman-teman bahwa Goldsmiths itu departemen komunikasinya itu salah satu yang terbaik sedunia gitu. Nomor 7 kalau di QS ranking. Terbaik kedua di UK. Jadi tapi kan nggak semua orang kayak tahu, apa Goldsmiths gitu ya. Itu ceritanya waktu saya di VOA di Washington DC ada 2 senior saya yang lulusan Goldsmiths gitu. Jadi saya waktu itu baru tahu aja. Nah, kesini-sininya akhirnya saya kayak googling sendiri gitu. Ternyata nemu di QS ranking, kan ada beberapa ranking tuh, nemu yang QS, Goldsmiths 7 dunia gitu. Oh, oke gitu. Dan teman-teman jangan, kalau kayak ranking gitu jangan yang kayak ranking overall seluruh kampus, karena kampus-kampus yang terbaik di bidangnya itu nggak bakal muncul. Pasti akan didominasi, misalnya kalau di US ya Harvard gitu, di UK ya Oxford sama Cambridge. Tapi buat orang ilmu komunikasi, Oxford sama Cambridge nggak punya jurusan ilmu komunikasi. Jadi mau sampai kapanpun nggak bakal ketemu gitu kalau kita terjebak sama kampus yang top of mind gitu. Padahal belum tentu jurusan kita ada. Gitu. Dan belum tentu itu jadi tempat terbaik buat belajar jurusan kita. Gitu. Jadi lihat kayak ranking gitu, terus lihat per bidangnya. Waktu itu saya cari bidang media and communications, jadi lebih spesifik lagi itu. Ketemulah Goldsmiths. Terus sebenarnya nemu banyak kampus lain juga sih, cuman yang bikin saya memantapkan hati ke kampus ini tuh ngobrol sama alumni juga, misalkan kayak alumni Chevening yang bidangnya sama kayak saya gitu, komunikasi, nanya gitu, kampusnya apa aja sih yang recommended gitu kan. Kadang-kadang ranking kan agak nipu gitu, terus kayak apa nih yang recommended, oh dia bergantung yang pengen kamu tuju, misalkan kayak kalau kamu pengen komunikasinya yang lebih ke kebijakan, riset ya coba LSI gitu kan. Tapi kamu lebih pengen yang kampus kreatif gitu kan, yang dinamis, oh itu Goldsmiths gitu. Kalau kamu pengen yang kayak jurnalismenya banget, itu Cardiff gitu. Kayak ngobrol gitu juga bisa dapat insights. Nah, tips terakhir adalah, ini tips yang saya temuin sendiri, adalah ngecek di LinkedIn. Jadi teman-teman buka LinkedIn, terus lihat kampusnya, terus nanti ada daftar alumni kan. Alumni, terus nanti alumninya biasanya terbagi-bagi tuh. Ada alumni yang tinggal di Indonesia, diklik. Terus saya lihat waktu Goldsmiths itu, banyak banget kayak pemimpin media di Indonesia yang alumni Goldsmiths. Kayak wakil pemimpin redaksi SCTV, pemimpin redaksi RTV, chief storytellernya Kumparan gitu. Ketua Komnas Perempuan Goldsmiths juga, terus kayak oke gitu. Nah dibandingin kampus-kampus lain yang punya program komunikasi, LSI misalkan, rankingnya di atas Goldsmiths, tapi
nggak ada orang di industri media yang lulusan LSI gitu. Jadi kayak ya udah saya mendingan ke kampus yang pemimpin redaksi jelas-jelas lulusan sini gitu. Udah ada 3 pemimpin redaksi. Saya mendingan ke kampus ini. Dan ternyata di lingkungan industri media, Goldsmiths ini namanya cukup cukup diketahui gitu. Jadi banyak banget jurnalis-jurnalis yang datang ke sini, ke kampus ini. Jadi itu bisa ngebantu teman-teman juga ketika ngelihat LinkedIn, alumni-alumninya, adakah alumni-alumninya yang bergerak di bidang teman-teman gitu. Jadi itu nanti bisa ngebantu koneksi kan ketika kembali ke tanah air. True. Empat itu dari saya. Alright, thank you Karyo. Very clear, jelas banget ya diurutin apa aja step-stepnya untuk milih kampusnya. Next question dari Kak Firman. Untuk chevening ini kan minimal work experience-nya 2 years ya Kak. Apakah kita diminta untuk melampirkan semacam sertifikat atau paklaring kerja seperti itu? Karena kalau buat teman-teman yang magang mungkin mereka nggak ada sertifikatnya gitu kali ya. So, gimana kira-kira Kak untuk pengalaman kerja ini? Nggak diminta gitu sih, nggak diminta apa ya, nggak diminta bukti fisik apapun. Tapi itu nggak berarti kita bisa manipulate datanya ya. Nggak diminta apapun. Baru-baru ini juga saya dapat pertanyaan kayak yang magang gitu, apakah itu bisa dihitung sebagai minimal 2 tahun? Jadi basically chevening nggak membedakan mau yang full time, mau yang part time, mau yang internship, mau yang paid, mau yang unpaid, itu semuanya tetap dilihat sebagai professional experience gitu. Ada cara menghitungnya di website-nya, sambil cari ya. Tapi intinya nggak harus yang kayak strict banget, artinya kayak dihitung gitu ya jamnya 2.800 jam. Intinya adalah ya dia pengen, kita bisa ngira-ngira lah, kan kayak nanti ditanyakan di aplikasinya, ini kerjanya full time kah? Waktu itu saya walaupun waktu balik ke Indonesia kan saya basisnya kontrak gitu ya, jadi nggak bisa dibilang tuh full time. Tapi kerjaan saya tetap kayak sehari itu 8 jam gitu, dan itu seminggu tetap 5 hari. Jadi tetap aja beban kerjanya full time juga. Nanti kan ada itu tuh kayak berapa minggu sih udah kerja. Ya saya tulis selama 2 tahun, ya 104 weeks gitu kan. Jadi udah apa namanya? Udah aman gitu. Ada beberapa juga yang nanya kayak, oh ya sebentar, ini linknya ya buat yang work experience. Ada juga yang nanya, Kak, kalau misalkan baru 3 bulan gitu kan, magangnya udah eligible belum? Belum, tunggu 2 tahun. Mau magang lagi kek sampai 1 tahun 9 bulan lagi, mau full time, mau part time, apapun, please minimal 2 tahun. Untuk yang satu ini, chevening nggak bakal ngasih toleransi, karena chevening nyari orang yang udah punya pengalaman dan network profesional dulu. Okay. Baru dia bisa berangkat studi. Kenapa? Karena saya ngerasa juga, waktu saya kuliah, ada misalkan teman-teman sekelas saya, bukan dari Indonesia, dari negara lain, yang misalkan lulus S1, terus langsung S2 gitu ya. Di kelas tuh banyak diem, karena dia nggak bisa ngasih contoh kasus gitu loh, dari pengalaman kerja dia. Nah, saya udah 6 tahun, udah bukan kelamaan sih. Menurut saya malah 6 tahun tuh udah pas banget gitu. Jadi ketika ke kelas tuh kayak, oh pakai teori-teori ini, terus kayak, wah contohnya banyak banget, tiap minggu tuh nggak usah, ini kayak di kepala tuh udah langsung ada, langsung keluar contoh gitu. Kayak studi kasusnya udah banyak gitu. Dan itu benar-benar ngebantu banget ketika teman-teman menempuh studi gitu. Jadi kenapa diminta 2 tahun, ya itu emang ada reasons behind that. Dan buat teman-teman yang udah nggak sabar banget, sabar, takes time gitu. Nggak semua orang, nggak semua proses bisa instan. Please kerja dulu selama 2 tahun, nanti biasanya nemuin juga tuh minat kita sebenarnya kemana gitu, terus kayak kebutuhan jurusan kita apa, kebutuhan jurusan yang membantu karir kita apa gitu. Kira-kira begitu. Thank you. Alright, next question. Terkait LOE nih Kak, biasanya kalau daftar ke kampus untuk dapetin LOE ini tuh berbayar atau free ya?
Mayoritas free, Hmm. tapi ada beberapa kampus yang bayar. Right. Biasanya kampus yang berbayar tuh yang ini, yang kayak top of mind, yang Oxford, Cambridge gitu. Mhm. Karena untuk membatasi jumlah admisi yang masuk dan juga untuk yang membantu admission office gitu. Right. Ada juga pertanyaan personal dari Kak Ayu di sini. Apakah chevening mengharuskan kita untuk bekerja di Indonesia, Kak? Sebelumnya atau setelahnya? Setelahnya. Oh, di sini tidak disebutkan, tapi mungkin Kak Rio bisa dijelaskan sebelum dan sesudah. Kalau ya sebaiknya emang punya pengalaman kerja di Indonesia langsung sih, karena chevening ini kan di apa ya, sumber pendanaannya kan dari Departemen Luar Negerinya sebenarnya. Jadi Departemen Luar Negeri UK itu emang ini dimaksudkan untuk hubungan bilateral negara gitu. Ya. Jadi kalau misalkan apa sebelumnya misalkan udah pernah kerja tapi misalkan bukan di Indonesia, mungkin chevening juga akan mikir-mikir ya gitu. Terus nanti gimana caranya si individu ini membantu hubungan kedua negara gitu. Kalau misalkan dia bekerjanya sebelumnya tidak di Indonesia, begitupun ketika kembali, ketika selesai kan itu harus 2 tahun di Indonesia kan. Ada orang yang kayak kalau kita ke negara ketiga gimana gitu. Ya chevening kan emang dimaksudkan untuk hubungan bilateral gitu. Jadi ya itu bisa menjawab lah ya. Memang sebaiknya di Indonesia sebelum maupun sesudah. Ya. So, di Indonesia ya teman-teman ya untuk pekerjaannya. Oke, so next question dari Kak Awi di sini. Apakah pengalaman volunteering itu berpengaruh untuk apply si chevening ini, Kak? Pengalamannya berpengaruh, tapi kayak ini ya. Jadi kalau ditanya ini pengaruh nggak? Pengaruh sih, semua juga pengaruh. Seberapa besar saya nggak tahu. Saya bukan pandang saksi. Intinya adalah semua akan berpengaruh dan aplikasinya dilihat sebagai satu aplikasi yang utuh gitu. Right. Nggak dilihat secara parsial kayak misalnya, oh ini punya volunteering, ini enggak, yang enggak coret gitu. Nggak kayak gitu juga. Tapi kayak yang nggak punya tuh, misalkan dia punya keunggulan di misalkan pekerjaannya gitu, leadership-nya gimana, atau ada apa namanya, atau kayak interest-nya spesifik banget gitu kan, belum ada di Indonesia, mungkin itu bisa dikasih chevening gitu. Okay. Right, so next question dari Kak Esther. Kalau misalnya kita udah lulus 4 tahun nih Kak, udah lulus kuliah 4 tahun, tapi kita kerjanya ini masih jadi freelancer dan kayak buka online shop gitu misalnya. Bisa dikasih masukan nggak untuk represent ourselves gitu ketika untuk apply beasiswa dan untuk meyakinkan si scholarship providernya ini? Freelancer itu nggak masalah. Waktu saya balik ke Indonesia juga itu kan statusnya jadi freelance kan. Jadi itu nggak masalah. Ada teman-teman saya juga yang di tahun lalu juga, dari tahun-tahun sebelumnya juga sebagai freelancer, dan di tahun ini yang mau berangkat tahun ini maksudnya juga itu ada juga freelancer. Ada pekerja seni juga, itu nggak masalah. Kalau misalkan sambil bisnis online, mungkin bisa di apa ya, di clarify dulu itu misalkan lagi latar belakangnya jurusannya apa sih, terus freelance-nya ngapain, terus rencana studinya ngapain, dan rencana karirnya ngapain, dan di mana posisi si bisnis online ini. Misalkan gini, S1-nya misalkan manajemen atau entrepreneurship, terus freelance-nya apa ya, misalkan desain gitu atau ilustrasi gitu, terus punya bisnis online, rencana studinya misalkan pengen karena emang sukanya desain seni, pengen belajarnya art gitu kan, itu gimana cara nyari benang merahnya gitu kan. Mungkin si bisnis online-nya yang tidak perlu dimunculkan gitu, jadi mungkin berangkatnya dari si pekerjaan freelance-nya gitu, bergantung sama tujuannya gitu. Yang penting benang merahnya harus ada. Kalau misalkan ngambilnya pengen entrepreneurship S2-nya, menurut saya online bisnisnya harus ditunjukkan gitu. Apalagi kalau misalkan belajarnya kayak digital business apa gitu, itu harus ditunjukkan gitu.
bahwa udah punya pengalaman ngerintis bisnis gitu kan online, misalkan ngelihat apa perilaku konsumen gitu dan lain-lain, itu kan itu bisa disambungin gitu. Jadi bergantung, ya intinya adalah S1 kerjanya sama S2-nya tuh harus ada garis merahnya gitu, benang merahnya. Oke, sip. Nah, ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk nih, Karyo. Jadi mungkin nanti kita jawabnya bisa lebih singkat-singkat mungkin ya, Kak ya. Ini ada dari Kak Farozi, recommendation letter harus dikombinasikan dengan profesional dan akademik atau boleh profesional keduanya. Thank you. Terus Karyo, karena sama-sama alumni Unicom. Oh, oke. Halo, alumni Unicom. Ini tuh buat yang mana ya, recommendation letter chevening ya? Kayaknya tadi saya udah jawab juga di awal, ya sebaiknya Harus ya. keduanya sih. Jadi ya satu, profesional bisa menceritakan kehidupan kita di kantor gimana, di pekerjaan. Satunya lagi akademik gitu. Jadi datang ke gedung di Pati Ukur 112, 114. Datang ke kampus, minta ke dosen. Right. Next question dari Kak Vinanda. Could you please elaborate more on how you connect the dots between past experience and course you want to study? Kalau saya tuh termasuk yang beruntung karena S1-nya jurnalistik gitu ya, kerjanya sebagai jurnalis. S2-nya kajian media gitu, jadi tuh cukup ya udahlah satu jalur gitu. Tapi misalkan ada teman saya yang S1-nya tuh hukum, kerjanya jadi wartawan, jadi jurnalis, S2-nya public policy. Itu kan kayak agak geser-geser ya. Nah, cara dia mencari benang merahnya adalah waktu jadi dia ngerasa cocok banget sama pekerjaannya sebagai jurnalis dan dia pengen lebih memahami bagaimana negara itu bekerja, negara itu memproduksi kebijakan gitu, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dimonitor sama masyarakat gitu. Dan jurusan S1 dia membantu dia untuk memahami perspektif hukum gitu. Jadi itulah kenapa dia ngambil public policy, bukan misalkan journalism in itself. Jadi dia ngambilnya public policy. Ada banyak esai yang udah ditulis tuh di internet yang pindah-pindah jurusan gitu. Teman-teman bisa googling, pasti nemu banyak. Bisa lihat juga gimana cara mereka membangun argumen ya kalau pindah-pindah jurusan gitu. Right. Jadi sebenarnya boleh, tapi tinggal gimana cara meyakinkannya aja kali ya. Kenapa Iya. pindah jurusan? Oke. Saya mau bilang ketimbang yang orang yang satu jurusan gitu ya dalam satu lingkup gitu, ya emang lebih mudah yang satu jurusan sih kalau yang pindah-pindah gitu ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan gitu. Ada kok dan banyak. Ya. Mungkin ini karena banyak banget dan waktunya juga terbatas. Dan ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip sih Kak menurut saya. Jadi ada juga yang nanya tentang kayak background pendidikan yang berbeda. Nah, ini akan diambil satu pertanyaan yang beda banget, masih terkait dengan tadi yang Kak Rio jelasin kalau untuk jurusan yang berbeda. Di sini misalnya ada yang ngomongin dari Kak Trian. Nah, ini masih berhubungan dengan yang tadi, lintas jurusan. Nah, terkait karir plan-nya nih Kak, karena tujuannya memang untuk mengisi gap ilmu yang tadi belum pernah dipelajari sebelumnya. Jadi mau belajar entrepreneurship tapi S1-nya teknik misalnya gitu. Bagaimana caranya menjelaskan kontribusi untuk UK-nya atau relevansinya dengan UK di mana nanti ini bisnisnya tuh akan ada di Indonesia gitu. Jadi mengkaitkan dengan kerjasama dengan UK-nya. Sedangkan bisnisnya ini nanti akan fokusnya di Indonesia. Bagaimana cara untuk menuliskannya ke dalam esai atau meyakinkan si chevening-nya ini? Saya tuh bukan orang ekonomi atau bisnis ya. Tapi yang dari saya jadi gini, sebenarnya nggak harus yang kayak contribute ke apa namanya necessarily ke UK gitu pada akhirnya. Justru yang chevening expect adalah kita contribute back-nya ke Indonesia gitu. Tapi kita belajarnya dari UK gitu. Jadi I see no problem gitu. Emang kayak gitu kan. Ya siapa juga kan chevening pengen kita pulang.
dan ngebangun Indonesia gitu. Jadi kalau bikin bisnisnya di UK ya lo berarti nggak mengikuti kontrak chevening dong, berarti tinggal di sini dong, nggak pulang gitu. Jadi emang kayak gitu. Apa yang UK apa yang UK dapat gitu ya adalah misalkan ketika UK punya program SMEs UMKM gitu, dan bisnis ini misalkan masih emerging gitu ya, bisa ikut collaborate sama program-program UK, disitulah UK dapat benefit gitu. Tapi nggak yang harus benefit secara economically. UK dapat. Orang kita dapat beasiswa juga di spendingnya di UK kok, mereka juga udah apa namanya, udah benefit economically gitu. Right. Oke, nah I think that's all untuk teman-teman semua. Ini udah banyak banget pertanyaannya. Thank you very much for the questions. Terima kasih juga untuk pertanyaan yang sudah masuk, tapi mohon maaf teman-teman karena waktunya terbatas, jadi kita nggak bisa tanyakan semua ke Karyo. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang Chevening Scholarship ini, teman-teman bisa join mentoringnya Tibra, di mana kita juga fokus untuk si LPDP dan juga chevening untuk periode ini. Jadi kalau misal teman-teman mau pelajari lebih lanjut tentang chevening, terus terkait dengan recommendation letter, terus proofreading essay juga, terus terkait jurusan-jurusan juga, teman-teman bisa ikutan program mentoring kita, di mana teman-teman bisa pilih dari kedua package ini. Jadi ada master dan juga elite. Untuk yang program atau paket master ini, teman-teman belajarnya khusus untuk persiapan beasiswanya saja. Tapi kalau yang elite ini, kalau teman-teman belum mempersiapkan IELTS-nya, jadi teman-teman bisa sambil mempersiapkan IELTS-nya juga. Nah, untuk overnya dan juga recording-nya, nanti kita akan kirim teman-teman, jadi mohon ditunggu untuk recording-nya. So, I think that's all for our discussion this afternoon. Tapi sebelum kita tutup sesinya, boleh minta tolong untuk nyalakan videonya teman-teman. We're going to take a picture together. Kita akan kita akan foto bareng. Silakan teman-teman untuk dinyalakan videonya. Dinyalakan kameranya, sorry. Yeah, please activate your camera. Thank you, Karyo juga sambil jawab di kolom chat box ya, Kak. Thank you. Very multitasking. Yeah. Thank you, Karyo. Oke, teman-teman yang lain silakan. So guys, please open your camera because we're going to have a photo session after this. Right, everyone is in already. I'm going to remove the spotlight. Wait a second. Yes, so gallery view. Okay, guys, you can smile because I am going to take picture in 3, 1, 2, 3. One more time. Wait a second. This one more time. Ready? 1, 2, 3. Perfect. Thank you, everyone. Thank you, Karyo. Thank you, Karyo. Thank you, everyone, Very for joining our comprehensive session. Yeah. Thank you, Karyo. Good luck for your study, Karyo, di UK. Sehat-sehat. Yeah. Stay safe, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Semoga lancar studinya. Thank you. Thank Very you. welcome, Kanlan. So, Karyo, when are you going to finish your study? Is it gonna be in the near future, like very soon? I'll finish in September kan. This upcoming September. Yeah. Right. But I got a placement until December. In the UK. Yeah. So we're actually allowed to stay and work. No. No, but if you got a placement from the chevening itself. Right. Jadi that sounds good. Not to apa? This is not
justifying extending your stay ya. Karena aku dapat program dari Chevening sendiri gitu buat placement. Right. So it doesn't violate anything, right? Ya enggak, still, malah terikat dengan mereka kan. That is good. Ya, jadi Chevening punya beberapa program placement buat beberapa bidang sih. Kebetulan aku yang karena media, jurnalistik gitu, mereka punya Chevening BBC placement gitu. Jadi ya. Right. That's interesting. Chevening. Right. So I actually the one who asked about the master, if we have done our master course and then we are going to join master again with Chevening, is it impossible? It was me actually. I was asking just in case. My questions will always be, why would you? Right. So as long as we have the proper justification, right? Iya, tapi aku bukan apa ya? I'm a believer of ini sih, kayak apa? If you have reasons. Evenly